Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dalam renungan akhir pekan di malam hari ini. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi dan memberkati setiap kami agar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Kaleb menjadi salah satu dari para pengintai ke tanah Kanaan, 10 pengintai yang lain melihat persoalan besar di balik segala kelimpahan yang ada di tanah Kanaan. Kaleb dan Yosua melihat persoalan yang sama, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutus dan memerintahkan untuk menduduki tanah itu, semua masalah pasti dapat teratasi. Itulah yang dipahami oleh Kaleb dan Yosua. Orang Kristen hari-hari ini menghadapi begitu banyak persoalan dalam kehidupan, baik secara pribadi, pekerjaan, usaha, bahkan di dalam pelayanan. Persoalan muncul di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami kesulitan, apakah kita melihat kesulitan itu dari sudut pandang Allah? Ada begitu banyak orang-orang yang khawatir dengan kehidupan mereka, padahal mungkin mengalami masalah yang sama. Dua orang yang mengalami masalah yang sama bisa memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang kuat, tetapi ada juga yang lemah, takut, dan khawatir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika Tuhan menempatkan kita ada di dunia ini, dan sampai hari ini kita masih sehat, masih kuat, dan Tuhan masih mempercayakan banyak hal kepada kita, mari kita belajar untuk melihat setiap persoalan dari sudut pandang Tuhan. Dari perjalanan iman kita akan terus mengalami bagaimana Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita lewat setiap persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Sakit penyakit, usaha dan pekerjaan yang mungkin hari-hari ini semakin hari semakin menurun, atau mungkin kehidupan keluarga ada di dalam persoalan dan pergumulan. Mari lihat semuanya dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana dan kita tidak boleh berdiam diri, hanya pasrah saja. Tetapi mari kita terus berdoa, belajarlah kebenaran firman Tuhan, supaya lewat persoalan pergumulan ini kita semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di akhir pekan ini, kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Jika dalam minggu ini kami mengalami pergumulan, masalah dalam pekerjaan kami, Tuhan tolonglah kami supaya dengan bijaksana kami dapat menyelesaikan persoalan yang ada, dan dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan semua dapat terselesaikan dengan baik. Jika saat ini kami pun mengalami pergumulan di dalam keluarga kami, hubungan suami istri, anak-anak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk melihat masalah ini bahwa Tuhan punya rencana di dalamnya. Ajarlah kepada kami untuk melewati setiap masalah-masalah, pergumulan demi pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi membawa kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati waktu istirahat kami pada malam hari ini, dan berkati setiap jerih lelah yang telah kami peroleh sepanjang minggu ini. Besar kecil kami belajar untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan diri malam hari ini untuk beribadah pada besok hari. Tolonglah setiap kami supaya kami benar-benar membawa pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Shalom.